Madit, orang yang paling kaya nih, kayaknya gundah gulanya. Lo pikir gue diabetes? Kenapa sih, Be? Nanti Babe darah tinggi loh. Babe ini mau zakat, cuman takut Babe saling milih. Sekarang kan udah ada 7 pasti berzakat, Be. Maksudnya apa nih? 7 pasti berzakat itu, Be, agar kita bisa memastikan kemana zakat kita disalurkan, Be. Pastikan legalitas lembaganya, Be. Pastikan layanan amilnya. Pastikan nisab dan bukti setornya. Pastikan transparansi pengelolaannya, Be. Pastikan manfaat zakat bagi mustahiknya, Be. Pastikan pelaporannya dan pastikan audit syariahnya, Be. Gitu. Tuh, Be, dengerin kata anaknya. Iya, siapa dulu dong babenya? Bang Madit gitu loh. Dengan 7 pasti berzakat, Pastikan zakat kita terkelola dengan tepat. Bismillah. Berkas sudah lengkap. Jadi kapan kira-kira gue bisa menikah, Pak? Akad nikah bisa dilakukan paling cepat 10 hari setelah menikah. Untuk biayanya, Pak? Untuk menikah di luar KUA ada biaya sebesar Rp600.000 yang menjadi penerimaan negara dan pajak. Nantinya bisa dimanfaatkan buat pengantin yang mau menikah tapi tidak ada duit. Baik, itu aja. Mau nikah ya? Iya, Pak. Ingat, sebelum kalian menikah harus mengikuti namanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar kalian mengetahui tentang ilmu dalam rumah tangga. Bagaimana? Kalian siap mengikuti bimbingan perkawinan? Siap, Pak. Ingat, ikuti bimbingan perkawinan agar siap membangun keluarga harmonis dan sakinah. Selain peran komunitas dan organisasi sosial yang ada di masyarakat, peran pelaku usaha dalam membantu mengurai permasalahan sosial di daerah tempat mereka berbisnis juga dapat menjadi sebuah solusi. Ada yang menarik di kota Cirebon ini, di mana salah satu pelaku usaha lokal yang membangun usahanya dari nol dan sekarang sukses menjadi besar, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita OTW. Halo Bazi, apa kabar? Tapi gimana, sehat? Sehat. Terima kasih loh sudah mampir ke BT Batik Trusmi. Batik Trusmi. Iya. Itu nama Trusmi itu ada kaitannya dengan Trasmi nggak sih? Trusmi. Oh iya? Enggak. Trusmi itu nama daerah yang daerahnya ada banyak pengrajin batik. Nah ini nih Bib, rekomendasi buat Habib, ukurannya XL. Pas banget loh ukurannya XL. Wow. Bazi, kalau kayak Trusmi ini ada di Jogja, ada di Bali, ada di Bandung, menurut aku make sense. Karena itu kan kota wisata. Oh, di sana banyak kampus, di sana banyak destinasi wisata. Nah, kalau di Cirebon, ini kan aku ngebayangin ini kan seperti kota di Indonesia pada umumnya, yang bukan destinasi wisata Iya, utama, masih kota kecil, dan lain sebagainya. Jadi kok bisa akhirnya Trusmi itu membangun ini di Cirebon? Jadi sebenarnya kan batik Trusmi itu memang batik khas Cirebon. Bib. Awalnya batik Megamendung itu batik Jawa Barat yang didirikan di Cirebon ceritanya, karena kan Sunan Gunung Jati kan di Cirebon. Iya, sama Putri Ongtir di Cirebon. Nah itu kenapa owner kita memang bikin batik BT Batik Trusmi itu di Cirebon yang besarnya, walaupun beliau punya di Jakarta, di Medan, tapi yang besarnya itu di Cirebon. Dan pertama di Cirebon? Betul, yang pertama itu di Cirebon. Mereka merintis karirnya itu dari 2007 sampai sekarang itu di Cirebon dan memberdayakan UMKM. Kan kalau misalnya pembatik itu kan mesti pakai batik tulis. Ya, batik tulis kan itu ada apa namanya, pengrajinnya itu kan udah tua, orang tua gitu, yang udah nggak prima lagi lah ibaratnya kalau untuk kerja yang harus berat. Iya, karena Gen Z dan milenialnya kan milih jadi YouTuber. Benar. Ketimbang pembatik gamers gitu kan. Mereka nggak mau pelajari tradisi kan. Banyak kan orang-orang dulu. Nah itu kan kita memberdayakan UMKM melalui situ. Jadi dengan kita membeli satu baju batik, itu sama kita dengan memberikan rezeki kepada mereka untuk mereka bisa tetap terus bekerja. Nah ini kebetulan nih. Halo Mbak Tika ini kenalin
Halo Mbak Tika, aku Husin. Waalaikumsalam. Mbak Tika ini lebih paham, lebih dalam lagi tentang sejarah batik. Nah, kebetulan nih Mbak Tika, aku tadi udah keliling-keliling dan belajar bahwa ada akulturasi budaya Jawa dengan Tionghoa bahkan Belanda di batik. Betul yang tadi dijelaskan sama Habib ya, kalau Cirebon sendiri kan memang ada 3 akulturasi budaya. Nah, jadi nanti ini ada akulturasi dari Hindu-Buddha ya, dilambangkan sama yang ada belalai gajahnya. Lalu itu yang sudah kelihatan sekali, nanti ini dari badannya sendiri itu kita representasikan itu sebagai badannya buruk. Nah, buruk kan dari kebudayaan Arab tuh Habib. Nah, jadi kebudayaan Islamnya itu masuk di motif batik yang disebut wadasan, keratonan atau singa barong ini. Oke, kalau gitu Mbak Tika, makasih ya. Habib. Udah diajak jalan-jalan, belajar tentang batik, budaya dan keragaman di sini. Nah, saya nih mau lanjut OTW. Cuman kayaknya ya batik sebagus ini sayang nih kalau dibuat motoran kan. Iya, betul. Nah, saya mau sekalian ganti deh. Jadi saya mau lanjut OTW sekalian. Terima kasih banyak ya. Makasih ya Mbak Tika ya. Terima kasih Habib, terima kasih. Permisi, assalamualaikum. Isu-isu kemanusiaan sejatinya memang perlu diurai oleh lintas sektor, lintas suku, agama, dan juga ras. Karena semua agama pasti mewajibkan para pemeluknya untuk berbuat kebaikan. Di kota Cirebon, ada satu komunitas aksi kemanusiaan yang unik nih, karena isinya merupakan orang-orang lintas iman. Nah, karena hujan sudah agak reda, saya akan menemui mereka di sudut pendopo yang ada di lingkungan sekitar Keraton Kasepuhan Cirebon. Baca apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Habib. Wah ini. Nah, ini Namanya susu jahe. Iya. suja. Nah, gimana teman-teman Fahmina itu menyikapi keragaman itu sehingga bisa membuat Cirebon justru indah karena keragaman? Ya, kalau Fahmina sendiri sebenarnya kita teman-teman muda ya, bergerak di teman-teman muda itu kita juga pernah istilahnya membumikan perdamaian gitu. Salah satunya kita berkunjung ke rumah-rumah ibadah untuk saling mengenal. Nah, Mas Zainan, kalau saya ya, karena memang saya itu minimal sudah 17 tahun di isu keberagaman, moderasi, toleransi, dan lain sebagainya. Sehingga udah kenal sama Fahmina, khususnya Buya Husin Muhammad selaku pendiri ya, pendirinya ya. Nah, mungkin pemirsa OTW ini masih belum mengenal. Nah, Fahmina itu sendiri sebenarnya organisasi apa dan kemudian visi misinya apa? Waduh, visi misi ya. Oke, jadi nanti ditambahkan sama teman-teman ya. Iya. Jadi sedikit ya, mungkin kami Fahmina Institute itu kan kalau dalam bahasanya Fahmun, Fahmun dan Ina. Jadi faham keindonesiaan, gitu ya. Jadi faham yang memang Muslim Indonesia yang ada di kita gitu. Nah, kemudian Fahmina Institute itu berdiri sejak tahun 2000. Nah, itu juga berawal dari kepedulian, bahkan karena adanya tragedi yaitu bom Mapolresta Cirebon. Nah, itu sebelum Fahmina berdiri, Kiai Husin Muhammad bersama teman-teman lain kayak Kiai Marzuki Wahid, Kiai Afanti Mukhtar, kemudian Kiai Faki berkumpul mengumpulkan tokoh-tokoh agama untuk apa? Ini sebenarnya ada apa gitu loh. Di Bali, dimanapun, sampai di Cirebon itu terjadi gitu. Nah, ini jadi kepedulian bersama. Jadi disinilah kita mencoba untuk awalnya tadi ada tragedi itu sehingga perlu adanya pertemuan, kemudian kolaborasi dengan lintas agama. Makanya kita selalu mengutamakan kebersamaan itu. Bahkan beberapa orang atau kelompok tertentu yang dikucilkan gitu, bahkan diintimidasi, bahkan ibadahnya di kantor kita. Oh, justru difasilitasi oleh Fahmina, ya. Karena di tempat lain agak ada diskriminasi. Diskriminatif. Gitu. Sebenarnya gimana pertama itu pandangan Fahmina tentang moderasi gender?
Kalau Fahmina sendiri, kan saya juga termasuk kader Fahmina ya, dari perwakilan anak muda yang memang dari tahun 2018 saya ikut program Staman yang Fahmina lakukan dengan Pelita. Kalau Fahmina sendiri itu memandang moderasi gender itu menganggap bahwasannya setiap perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama, sama-sama menjadi subjek, bukan hanya objek ataupun dua-duanya menjadi subjek dan Setara, objek ya. gitu ya, harus setara gitu. Dan itu digali dari salah satunya nilai-nilai Islam. Nah, nilai-nilai dari Islam sendiri. Iya, dari awal Moderasi. startnya sama bahwa keduanya memang berbeda tapi setara. Tapi setara. Oke. Dan ini yang menarik, akhirnya ada istilah bukan hanya perempuan ulama ya. Ada Tapi istilah ulama ulama perempuan. perempuan. Jadi kayak Buya Husin itu kan laki-laki. Iya. Tapi disebutnya ulama perempuan. Ulama yang peduli dan berfokus kepada isu-isu perempuan dan punya perspektif yang setara gender, keadilan gender. Keadilan ya. gender. Nah, ini mumpung hujannya juga udah reda, saya harus segera OTW lagi nih, biar tidak kehujanan. Soalnya saya OTW-nya naik motor kemana-mana. Biasa. Awas hati-hati Beb, hujan. Sudah reda. Barang lagi jalan, hati-hati di jalan. Iya, Selamat terima di kasih ya, jalan. teman-teman semua ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Beb. Terima kasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita yang bukan saudara seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Banyak hal menarik yang saya dapat dalam perjalanan OTW saya ke kota Cirebon hari ini. Terutama soal bagaimana moderasi beragama dapat berperan dalam menjadi problem solving persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan. Saya akan mengunjungi daerah lain untuk menggali seputar moderasi beragama dan fenomena sosial yang ada, agar bisa menjadi sarana kita untuk memperkuat toleransi dan persatuan kita sebagai sebuah bangsa, yakni Indonesia. Yuk kita OTW. Be, paling enak kita ngopi nih, Be. Boleh. Apa lagi sih? Hah? Azan, kita sholat dulu ya. Baju. Udah, nggak apa-apa. Bikin malu gua aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat dari tadi maju mundur. Ada apa ini, abang-abang? Bang Bopak ini, kita mau ajak sholat, susah bener. Begini Pak Ustadz, kan yang namanya masuk mau ibadah kan harus bersih. Di dalam nanti ada kamar mandi. Tapi gini Pak Ustadz. Ya, gimana tuh? Celana sobek. Ya, nanti di dalam juga ada sarung. Jadi kita bisa pakai sarung itu untuk sholat. Tuh Bang, dengar. Dalam lengkap. Ini waktunya udah bentar lagi masuk waktu sholat. Kita ke dalam yuk. Sesama muslim pun kita wajib bertoleransi. Siapa saja boleh beribadah di masjid. Karena rumah Allah terbuka untuk seluruh hamba Allah. Berkas-berkas sudah lengkap. Jadi kapan kita berdua bisa menikah, Pak? Akad nikah bisa dilakukan paling cepat 10 hari setelah pendaftaran. Untuk biaya, Pak? Untuk menikah di luar KUA, ada biaya sebesar Rp600.000 yang menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nantinya bisa dimanfaatkan buat pengantin yang mau menikah tapi tidak ada biaya. Baik, itu aja. Mau nikah ya? Iya. Ingat, sebelum kalian menikah harus mengikuti namanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar kalian mengetahui tentang ilmu-ilmu dalam rumah tangga. Bagaimana? Kalian siap mengikuti bimbingan perkawinan? Siap, Pak. Ingat, ikuti bimbingan perkawinan agar siap Membangun keluarga harmonis dan sakinah.